Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dangau Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa dalam Dangau Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani, baik dalam tataran teori, kebijakan maupun praktek-praktek di lapangan. Sobat-sobat pemberdayaan semua, kali ini kita akan mendiskusikan tentang mengantisipasi kekeringan pada sawah-sawah tada hujan. Sobat-sobat pemberdayaan, sebagaimana yang kita ketahui, akhir-akhir ini hujan sudah sangat jarang turun ya. Artinya hampir berminggu-minggu atau berapa minggu terakhir hujan tidak ada turun, itu pasti menyebabkan terjadi kekeringan di berbagai daerah. Dan tentunya ini membutuhkan langkah-langkah antisipasi khusus pada daerah-daerah yang sering kekurangan air, khusus pada sawah-sawah tada hujan. Nah, ini yang akan kita diskusikan dengan Bapak Profesor Dr. Hermansyah, pakar ilmu tanah dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Selamat sore Pak Prof. Selamat sore Pak Datuk, Pak Yos. Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah berkah doa Pak Yos. Oke Pak Prof, sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa hari ini kan hujan sangat jarang turun ya, hampir seminggu, 2 minggu terakhir hujan tidak turun kan. Dan itu kan menyebabkan terjadinya kekeringan ya, berbagai tempat dan berbagai daerah, apalagi pada sawah-sawah yang sifatnya non irigasi lah, tidak ada irigasi yang kurang lancar. Nah, ini tentu menyebabkan kesulitan air. Nah, tentu butuh langkah-langkah antisipasi dari kita semua. Dan menurut Profesor, bagaimana kita menghadapi musim panas, musim kekeringan yang terjadi akhir-akhir ini dan perkiranya dan akan terjadi ya, dan akan terjadi juga antisipasinya. Seperti apa ini Pak Prof? Silakan Pak Prof. Baik Pak Datuk ya, yang saya kenal Pak Yos ya. Terima kasih ini sore ini sudah punya waktu kembali untuk ketemu dan berbincang-bincang. Dan Pak Yos tadi menyatakan bahwa hari ini kita sudah melihat ya dan menentukan kenyataan, ternyata memang kekurangan daripada hujan turun ya di daerah kita sudah mulai terasa. Gitu. Itulah Pak Yos bahwasanya ya kondisi kita itu kalau saat hujan lebat ya yang luar biasa itu nggak teringat masa kering, malah kita terbuang, ya. Banjir, terbuang ya begitu, air itu mengkhawatirkan juga gitu ya. Begitu shortage ya, maksudnya hujan mulai berkurang, kita bisa merasakan secara cepat gitu ya. Hujan misalnya 2 minggu, panas agak 2 hari, kan karena yang terasa panas terakhir itu dia gitu ya. Oke, setuju saya Pak Yos. Memang lahan sawah ya, untuk sawah kita itu masih beragam dengan sumber airnya gitu. Alhamdulillah di beberapa tempat ya, sistem irigasi sudah mapan. Dan juga air irigasi itu pun sudah sustain dan sudah dijaga daerah aliran sungainya atau watershednya gitu. Adapun irigasi sebetulnya ya, tapi kalau daerah itu tidak dijaga juga, tidak dikonservasi juga, itu batang air besar itu sebagai sumber air irigasinya juga akan mulai berkurang. Kekurangan air juga. Itu kehati-hatian kita. Jadi sebetulnya ya terintegrasi gitu ya. Jangan kita memandang air ya, air yang datang misalnya yang sudah beririgasi ada airnya gitu ya. Suatu saat air irigasi, saluran irigasi itu bisa kering juga. Karena di atasnya atau upstreamnya itu daerah kawasan penangkap air itu sudah rusak. Itu perlu hati-hati. Nah, terkait dengan lahan-lahan tada hujan ya, yang kita sebut dengan rainfed atau kalau bahasa kita itu sumber airnya itu dari bandar langit. Jadi sering kita juga, kalau kita kan bandar itu saluran irigasi ya, ini dari langit. Di mana air itu baik itu sawah maupun ladangnya itu sebagainya itu tergantung dari air hujan. Masih banyak daerah-daerah kita yang masih sawah tada hujan. Contohnya di sekitar di sini saya lihat ya. Nih di daerah Dangau Inspirasi kita ini saya perhatikan itu sudah retak-retak sawahnya gitu. Itu indikasi bahwa memang tanah sudah mulai mengerut ya.
tidak mengembang lagi gitu, sudah mulai mengerut sehingga dia retak-retak dia gitu ya. Jadi dengan demikian untuk sawah-sawah tanda hujan itu antisipasinya biasanya kita tanam padi yang butuh air yang banyak ya. Tentu walaupun dengan sistem SRI dan sebagainya, tapi air masih perlu. Artinya tanah harus dalam kondisi setengah jenuh lah ya, lembab dan sebagainya. Itu memang harus kita antisipasi. Kalau bisa pada periode yang betul-betul antisipatif yang akan kering itu, jangan kita tanam padi lagi. Coba dialihkan agak satu rotasi juga bagus ya, suatu rotasi tanaman. Kita alihkan ke tanaman-tanaman seperti kacang-kacangan dan sebagainya. Ini sedikit agak membutuhkan air yang relatif kurang. Nah, coba tapi produktivitas tanahnya tetap tinggi itu. Secara ekonomi mungkin kalau kacang-kacangan itu sangat bagus sekali. Dan itu lebih tahan lebih tahan, lebih ya menyesuaikan lah, adaptif dia dengan kekurangan air. Jadi jangan kita paksakan sepanjang tahun pada saat musim-musim yang akan kering itu jangan ditanam padi, terutama di daerah tanda hujan ya. Misalnya tanaman-tanaman apa itu biasanya yang ya seperti cocok? Kacang tanah, bisa jadi kayak jagung, dan bisa jadi ke apa namanya umbi-umbian bisa. Jadi artinya enggak apa-apa kalau dihitung-hitung secara ekonomi juga kali kan itu ya. Kacang misalnya 1 hektar produksi sekian, padi 10 hektar sekian, kita kalkulasikan tidak akan berubah itu secara ekonomi. Cuman saja tentu biasanya petani kita itu kalau melulu tanam padi, teknologi yang dikuasainya adalah teknologi tanam padi. Dialihkan dia ke kacang-kacangan, dia enggak, susah, enggak punya waktu, enggak terbiasa. Itu dia masalah. Hal inilah kita harus juga mengenhance ya, meningkatkan kapasitas petani kita dengan diversity teknologi dalam budidaya ini. Jadi tidak hanya memahami tentang bagaimana budidaya tanam padi, juga komoditi-komoditi lain juga harus untuk antisipatif. Mengantisipasi musim kering itu juga harus kita inikan juga ya, introduce juga ke petani-petani. Tadi menarik ini dari awal disampaikan bahwa soal mengantisipasi kekeringan ternyata tidak hanya pada lahan-lahan yang tanda hujan juga, tapi pada lahan-lahan yang sumber irigasi yang bagus. Dan itu perlu manajemen tata air juga. Betul. Ini bisa seperti apa ini? Detailnya ini. Jadi manajemen air, kemudian manajemen tanaman. Ini bisa digambarkan. Saya gini Pak ya, terutama tanah irigasi ya, lahan beririgasi. Itu memang diperuntukkan oleh pemerintah agar padi ini bisa ditanam sepanjang tahun. Dan umumnya bisa terlaksana. Tapi saya katakan kita harus hati-hati juga ya. Kalau sumber air irigasi itu berasal dari daerah suatu tangkapan air yang kita sebut dengan daerah aliran sungai, itu ya jangan terganggu. Kalau itu terganggu, sumber air utama itu bisa akan defisit juga. Artinya memang daerah tangkapan air ini harus dijaga dulu. Harus dijaga. Ya? Itulah yang katakan terintegrasi kita mengelola. Kita bersawah di bawah, sementara di upstreamnya kita tidak perhatikan dari uplandnya yang ini. Nah, itu bisa menyebabkan kekeringan juga. Cara menjaga yang paling itulah seperti apa itulah ini? Sifat konservasi. Jangan menebang seenaknya. Kemudian juga hindari terjadinya erosi, jangan terjadi longsor, jangan diambil kayu-kayuan. Kalau yang illegal logging itu tetap harus kita jaga dengan baik. Kalau gitu ya. Menurut Pak Prof, kondisinya seperti apa kini daerah tangkapan air kita di Sumatera Barat? Saya terus terang saja untuk saat ini sudah mengembirakan ya. Sudah mengembirakan. Jadi artinya program-program yang kita sebut dengan perhutanan, manajemen perhutanan itu ya, bahwa hak kelola itu sudah diberikan ke masyarakatnya. Tapi, maaf ini ada yang disebut dengan hutan nagari dulu ya, hutan perhutanan sosial, itu banyak sekali program. Kita di Sumatera Barat cukup bagus. Artinya daerah hutan kita cukup bagus. Ya, ketika itu dialihkan tidak merubah komposisi tutupan lahannya juga? Kalau tutupan lahan di kita kan istilahnya ada yang kan memudahkan masyarakat ini membuka akses ya. Nah, ini gini Pak Yos, ada dua kata, ada disebut dengan preservasi, ada disebut dengan konservasi. Kalau konservasi berbasis ekologi dan berbasis ekonomi dan sosial itu tidak betul-betul membiarkan keadaan alam atau hutan itu tidak boleh diganggu sama sekali. Kalau preservasi hutan itu betul-betul tidak boleh
Itu yang disebut hutan lindung, ya? Betul-betul hutan lindung. Gitu. Itu konservasi. Kalau konservasi itu sifatnya kan kita mengkonserv dan tapi kita bisa juga untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi tidak berlebihan ya. Nah, ini yang penting. Jadi kata-kata itu yang perlu bagi saya dalam hal untuk menjaga atau mengantisipasi perubahan iklim ini. Kita mulai harus terintegrasi dengan ekosistem yang ada itu. Dan kita bersyukur bahwa daerah tangkapan kita masih cukup relatif baik. Menurut saya relatif baik. Tapi kan tetap perlu dijaga. Namun demikian dari data-data masih ada kategorikan lahan-lahan ini ada yang disebut dengan suboptimal. Kita masih mendengar adanya kata-kata lahan kritis. Nah, sebetulnya disebabkan oleh karena ia tidak dikelola atau ditinggalkan begitu saja gitu. Itu satu. Yang kedua mengenai tanda hujan tadi Pak Yos, ini sangat menarik ini. Ya banyak saya lihat sawah-sawah udah kekeringan. Takut dia nanti tidak berhasil. Jelas pada saat padi membutuhkan air yang cukup, ternyata pada saat itu airnya shortage, ya terputus. Ini kan mengganggu pertumbuhan. Nah, untuk itu kalau bisa ini pemerintah harus menyediakan juga teknologi ataupun waduk-waduk yang bisa memanen air. Jadi dipanen air itu pada saat hujan, dia panen tidak lepas begitu saja. Gimana memanen hujan yang tepat itu yang bagus. Jadi salah satu upaya mengantisipasi kekeringan bisa membuat waduk-waduk. Ya kalau bukan ada, kalau kita di lahan-lahan kering kita sebutkan embung. Embung ya. Ya kenapa tidak di daerah sawah tanda hujan ini kita juga buat embung. Ya minimal untuk mencukupi. Artinya memang selain manajemen penanaman komoditi ya, yang mengantisipasi musim kering. Memanen hujan ini. Kemudian membuat sistem pemanenan hujan. Pemanen hujan yang efektif, efisien, dan pada saat kita membutuhkan air, tanaman itu minimal terpenuhi. Tapi satu lagi yang mungkin kita harus gali, harus kita informasikan kan ada manajemen atau informasi tentang kondisi cuaca ini. Artinya si pemilik lahan atau petani di sini kan harus paham juga, harus tahu juga bahwa 3 bulan ke depan itu akan terjadi kekeringan. Itu kan penting juga disampaikan ke. Ya itulah petani. Mungkin ya informasi seperti itu. Peranan penyuluh, ya peranan penyuluh sangat efektif dan harus kita efektifkan. Dan seorang penyuluh itu harus mempunyai pengetahuan juga tentang iklim, ya tentang cuaca. Nah, kita kan sudah berada dengan kondisi yang disebut dengan climate change itu sekarang ya. Kalau climate change itu, kalau perubahan iklim itu kan banyak sekali nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ada yang disebut dengan mitigasi, ada yang beradaptasi. Nah, kita beradaptasi sajalah dulu dengan kondisi yang akan kering itu gitu. Dan menurut Pak Prof, sejauh ini informasi seperti itu sudah terencana, sudah ada pemetaannya enggak? Informasi tentang sebetulnya ya informasi dari BMKG itu merilis ya. Dan juga yang paling penting itu sekarang riset. Ini mahasiswa S2 yang saya diskusikan itu sudah mencoba mengantisipasi di suatu daerah, contohnya saja di daerah hortikultura ya, di Alan Panjang dan sebagainya, itu dibangunnya di suatu kawasan, dilihatnya iklim 15 tahun yang lalu dan diantisipasinya iklim untuk 15 tahun yang akan datang. Sudah ada. Nah, sebetulnya ini kalau dapat kita hal-hal itu kita pelajari. Harus tingkatkan pemetaannya. Kayaknya memang ada ya di beberapa negara mengatakan bahwa antisipatifnya itu sudah bagus risetnya. Itu orang-orang klimatologi punya cara-cara teknologi dan data pusatnya itu di BMKG pusat itu tersedia itu data 50 tahun yang lalu, tapi bentuk aksesnya untuk secara global dia punya, tapi untuk daerah tertentu ini yang perlu diinikan, dipertajam gitu. Dipertajam lagi pemetaannya sampai wilayah-wilayah yang tertentu lah. Tapi Pak Yos, satu lagi ya, petani kita tuh punya pengetahuan yang menarik itu, yang disebut dengan local wisdom teknologi ya. Jadi saya terlalu mengatakannya, itu yang belum kita ungkap. Artinya bagaimana kita mengenhancing, mempromosikan teknologi-teknologi tentang adaptasi perubahan iklim dia. Misalnya apa itu? Ya contoh di suatu daerah dia udah tahu itu di daerah sini ini hujan, dia sudah menanam tanaman yang rentan atau betul-betul cocok dengan ini gitu. Ada petani kita yang berpengalaman seperti itu. Oh ini tidak bisa lagi nanam padi nih. Saya alihkan ke jagung, saya alihkan ke kacang, saya alihkan ke umbi-umbian gitu. Sehingga dia tidak khawatir. Nah ini pengalaman ini yang perlu kita
sinkronkan ya, dan kita promoting gitu ya, pengalaman itu di suatu tempat. Itu yang belum. Pengalaman baik daripada petani itu belum terpromosikan bagi kita. Dan itu harus digali lagi dan digali dengan pengalaman dia bertahun-tahun dalam suatu ilmu. Kalau di ilmu tanah yang disebut dengan etnopedologi. Itu sudah berkembang itu. Petani menilai, melihat lahannya, dia yang mengalami terus ya, ini harus ditambah ini, ditambah itu gitu ya. Itu belum terekspor secara saintifik gitu. Nah, itu di beberapa saya karena alumni Jepang ya, saya melihat itu ada suatu ilmu etnopedologi yang memadukan cara pandang petani, the way teknologi petani dengan teknologi yang harus diinikan. Nah, jadi itu kiranya ini yang harusnya kan enhancing dan enhance ada di kita ya. Ada di kita. Ada. Kayak wisdom itu ya, kehidupan lokal, antisipasi iklim itu sudah ada gitu. Sudah. Itu orang sangat belajar juga tentang itu. Itu yang penting Pak Yos ya, menurut saya. Oke, Pak Prof. Diskusi kita menarik ya, bagaimana kita mengantisipasi perubahan iklim dan antisipasi musim kekeringan. Ada 3 hal yang tadi yang kalau saya tangkap ya. Pertama, manajemen sumber daya airnya, sumber daya lahannya ya, bagaimana menjaga aliran sungai. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan komoditi ya, yang antisipatif dengan kekeringan ya, yang kekurangan air. Kemudian terakhir menarik, memanen hujan itu penting. Memanen hujan, kemudian menarik tadi wisdom ya, kearifan lokal, menggali kearifan pengetahuan lokal, yang harus kita promote. Oke. Saya kira itu dari diskusi kita hari ini. Terima kasih Pak Prof. Demikian sobat-sobat pemberdayaan, diskusi kita melalui inspirasi hari ini tentang bagaimana kita mengantisipasi kekeringan ini atau climate change lah secara global ya, dan kami berharap diskusi ini bisa bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Pak Prof. Terima kasih Pak Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.